Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sebuah hadis yang menjelaskan tentang kaifiyah atau tata cara memandikan jenazah seorang mayit. Kemudian masih tersisa satu hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, dan setelahnya insyaallah akan kita manfaatkan untuk praktek memandikan dan mengkafani mayit. Hadis yang ke 162 An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bainama rajulun waqifun bi Arafah. Kata beliau radhiyallahu anhuma, ada seorang lelaki yang sedang melakukan wukuf di Arafah. Itwaqa'a an rahilati. Tiba-tiba dia jatuh dari kendaraannya. Fawaqasathu aw qala fa'awqasathu. Maka kendaraannya tersebut mematahkan lehernya. Kemudian dia meninggal dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilsiluhu bima'in wasidr." Kata beliau, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbai, dan kafanilah dia dengan dua pakaiannya. Wala tuhannituhu, dan janganlah kalian memberikan minyak wangi kepadanya. Wala tukhammiru ra'sah, dan janganlah kalian menutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah. Wa fi riwayah wala tukhammiru wajhahu wala ra'sah. Dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan kepada para sahabat, janganlah kalian menutup wajahnya dan kepalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang kami muliakan. Hadis ini mengisahkan kepada kita tentang seorang sahabat yang meninggal ketika melakukan ibadah haji. Beliau radhiyallahu anhu jatuh dari untanya kemudian meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar sahabat tersebut dimandikan jenazahnya dengan air dan daun bidara. Sama seperti tata cara memandikan seorang mayit yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Daun bidara yang digerus kemudian dilarutkan dalam air.
untuk memandikan jenazahnya. Kemudian jenazah sahabat tersebut dikafani dengan 2 kain ihramnya. Kita tahu seorang muhrim, seorang pelaku ihram dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umrah, dia hanya mengenakan 2 lapis kain, yaitu izar dan rida. Izar ini kain yang menutup bagian bawah tubuhnya, istilahkan dengan izar. Kemudian rida yang menutup bagian atas tubuhnya. Maka dia dikafani dengan 2 kain tersebut, tanpa diberi minyak wangi, dan kepalanya tidak ditutup dengan kain kafan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa kelak dia akan dibangkitkan dalam keadaan melakukan talbiyah. Ini keutamaan seorang muslim yang meninggal dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Di antaranya, awalan, yang pertama, wujubu taghsilil mayyit wa annahu fardu kifayah. Yang pertama adalah tentang wajibnya memandikan seorang mayit. Hukumnya adalah wajib, tidak sekedar sunnah atau mustahab. Karena Nabi SAW dalam hadis ini memerintahkan para sahabat untuk memandikan jenazahnya. Dengan tegas beliau mengatakan, ighsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Dan telah kita sampaikan bahwa adanya perintah dari beliau memberikan faedah bahwa hukumnya adalah wajib. Ini sebuah faedah yang telah disepakati oleh para ulama. Adanya perintah memberikan faedah bahwa hukumnya adalah wajib, tidak sekedar sunnah atau anjuran. Wa annahu fardu kifayah, dan hukumnya adalah fardu kifayah dalam pengertian ketika ada sebagian kaum muslimin yang memandikan jenazahnya, maka gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Ini pengertian fardu kifayah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tsaniyan, kemudian pelajaran yang kedua, jawazul iktisal lil muhrim. Bolehnya mandi bagi seorang muhrim. Muhrim itu artinya pelaku ihram, disebut dengan muhrim. Sehingga bedakan antara istilah muhrim dengan mahram, ya. Terkadang kita salah ketika membedakan 2 istilah tersebut. Mahram itu artinya orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita, disebut dengan mahram. Kalau muhrim itu pelaku ihram, orang yang melakukan ihram dalam ibadah haji atau umrah. Maka seorang muhrim dia boleh mandi. Kama tsabata dzalika fi hadithi Abi Ayyub. Sebagaimana hal tersebut telah diriwayatkan dalam hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini, seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan ihram dimandikan jenazahnya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, demikian halnya ketika dia masih hidup, maka boleh bagi seorang muhrim untuk mandi. Apakah sebelum pelaksanaan ihram dia boleh mandi? Dan bahkan hukumnya sunnah. Ya, mandi di hotel misalnya. Ketika hotelnya dekat dengan mikot, dia mandi di situ kemudian sekaligus mengenakan pakaian ihram. Ya, boleh. Dan bahkan hukumnya sunnah. Atau di tengah pelaksanaan ihram juga boleh. Ketika dia merasa sangat panas, kemudian tubuhnya kotor, maka tidak masalah dia mandi. Dilepas ihramnya, kemudian mandi. Tsalitsan, kemudian
Faedah yang ketiga, al-i'tina'u binadhafatil mayyit wa tanqiyati. Hendaknya memberikan perhatian terhadap kebersihan dan kesucian seorang mayit. Apalagi kita tahu seorang mayit tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah meninggal dan berpisah dengan ruhnya. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesucian tubuhnya. It amarahum an yaj'alu ma'al ma'i sidran. Karena dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk memandikan jenazahnya dengan air dan daun bidara. Telah kita sampaikan bahwa di antara fungsi daun bidara adalah untuk membersihkan atau mensucikan jasad seorang mayit. Itu fungsi daun bidara ketika memandikan mayit. Sehingga fungsinya bisa digantikan dengan sabun. Kalau seandainya tidak ada daun bidara, maka boleh diganti dengan sabun. Ya, sabun kemudian dicampur dengan air untuk memandikan jenazahnya. Kemudian faedah berikutnya, tidak semua faedah kita baca, hanya faedah yang terkait dengan pembahasan ini. Faedah berikutnya yang kelima, wujubu takfinil mayyit, wajibnya mengkafani mayit, dan hukumnya adalah fardu kifayah, sama seperti hukum memandikan jenazah seorang mayit. Hukumnya fardu kifayah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan para sahabat untuk mengkafani jenazahnya. Wa kaffinuhu fi thawbai, kata beliau Shallallahu alaihi wasallam, dan kafani dia dengan 2 kain ihramnya. Dan adanya perintah dari beliau memberikan faedah bahwa hukumnya adalah wajib. Al-amru yaqtadil wujub, kata para ulama. Adanya perintah menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Wa annal kafna muqaddamun ala haqqil gharim wal wasi wal waris. Dan bahasanya kain kafan ini lebih diutamakan ala haqqil gharim, daripada haknya orang yang berpiutang, orang yang memberikan hutang kepada mayit. Wal wasi, lebih diutamakan daripada haknya orang yang akan mendapatkan wasiat. Wal waris, dan lebih diutamakan daripada haknya ahli waris. Kalau kita sampaikan bahwa ketika ada seorang muslim meninggal dunia, maka harta peninggalan muslim tersebut yang pertama kali hendaknya dipakai untuk membeli alat-alat pengurusan jenazahnya. Ya, sebagai langkah awal dipakai hartanya untuk membeli alat-alat pengurusan jenazahnya. Untuk membeli kain kafan, membeli parfum, membeli kapur barus, dan lain sebagainya. Ya, sunnahnya dengan memakai harta peninggalan mayit tersebut. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wa kaffinuhu fi thawbai, kata beliau. Kafani dia dengan 2 kain ihramnya, dengan hartanya sendiri, bukan dengan harta orang lain. Nah, ketika hartanya masih sisa, maka digunakan untuk membayar hutangnya. Kalau dia punya hutang. Kemudian ketika masih sisa, maka digunakan untuk menunaikan wasiatnya. Kalau dia punya wasiat untuk selain ahli waris. Dan ketika masih sisa, maka baru diberikan kepada ahli warisnya. Sehingga urutannya seperti itu.
Jangan langsung kemudian ketika meninggal harta warisannya langsung dibagi kepada ahli waris. Salah kalau seperti itu. Urutannya sebagaimana telah kita sampaikan tadi. Sadisan, kemudian faedah yang keenam, tahrimu taghtiyati ra'sil mayyit al-muhrim. Diharamkannya menutupi kepala mayit seorang muhrim, wal wajhi lil unsa, dan wajah bagi seorang muhrim wanita. Sehingga kain kafan seorang muhrim hanya sampai lehernya saja, ya sampai sini. Nah, selebihnya tidak ditutup dengan kain kafan. Nah, adapun seorang muhrim wanita maka kepalanya tertutup dengan khimar. Ya, khimar itu semacam kerudung. Wajahnya dibiarkan, ya, tidak ditutup. Sehingga kalau kita lihat seorang muhrim yang meninggal di Saudi Arabia dalam pelaksanaan umrah atau ibadah haji, maka kondisinya seperti itu. Ya, kain kafannya hanya sampai leher, kepalanya tidak ditutup untuk laki-laki. Berdasarkan hadis ini. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah berikutnya, tahrimut tib 'alal muhrim hayyan aw mayyitan, dzakaran aw unsa. Diharamkannya parfum bagi seorang muhrim, apakah ketika dia masih hidup atau ketika sudah meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, tidak boleh memakai parfum sama sekali, kecuali sebelum pelaksanaan ihram. Jadi misalnya sebelum dia mandi dan mengenakan kain ihram, dia memakai parfum pada tubuhnya dan masih ada sisa bau parfum tersebut, maka tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika dia sudah mengenakan pakaian ihram, ya sudah akad melakukan ihram, sudah masuk miqat, kemudian memakai parfum. Ini yang dilarang. Kemudian faedah berikutnya yang kedelapan, annal muharram atau annal muhrim ghairu mamnu'in min mubasyaratil asya. Seorang muhrim itu tidak dilarang untuk bersentuhan dengan benda-benda allati laisa fiha tibun, yang tidak mengandung parfum. Boleh bersentuhan, boleh berinteraksi dengan benda-benda yang tidak mengandung parfum. Seperti apa contohnya? Kasidri wal ashnani wasabun ghairul mutayyab, seperti daun bidara. Kalau daun bidara tidak berbau wangi, sehingga dipakai sebagai campuran untuk memandikan jenazah seorang muhrim dalam hadis ini. Adapun kafur maka tidak boleh, karena fungsi kafur adalah untuk memberikan bau yang wangi kepada jenazah seorang mayit. Atau sabun yang tidak mengandung pewangi, maka boleh dipakai ketika ihram. Adapun sabun-sabun yang wangi maka sebaiknya dijauhi, sebaiknya tidak dipakai. Tasian, kemudian pelajaran yang ke-9, jawazul iktisari fil kafni 'alal izar war rida. Bolehnya mencukupkan kain kafan dengan izar dan rida. Izar ini kain ihram untuk menutup tubuh bagian bawah. Izar artinya sarung, ya, kain penutup tubuh bagian bawah. Adapun rida ini adalah kain untuk menutup tubuh bagian atas. Nah, seorang muhrim memakai dua kain tersebut,
kain yang bawah dinamakan izar, kain yang atas dinamakan rida. Wa bihadza yu'lamu annahu yakfi lil mayyit lifafatun wahidah. Dan dengan demikian maka bisa diketahui bahwa untuk mayit itu cukup dikafani dengan satu lapis kain. Ya, berdasarkan hadis ini. Dan itu merupakan kadar kain kafan yang paling minimal bagi seorang mayit. Kadar kain kafan yang paling minimal bagi seorang mayit. Dan hukumnya wajib. Seandainya hanya punya satu kain kafan, maka boleh hanya dikafani dengan satu kain kafan. Berdasarkan hadis ini, seorang muhrim dikafani dengan kain ihramnya. Namun sunnahnya adalah berapa? 3 lapis kain. Ya, sunnahnya adalah 3 lapis kain untuk laki-laki dan 5 lapis kain untuk perempuan. Asyiran, kemudian faedah yang ke-10, fadlu man mata muhriman. Keutamaan seorang yang meninggal ketika sedang melakukan ihram. Ya, fadilahnya sangat luar biasa. Ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dan ketika dia meninggal di tanah haram, semakin bertambah keutamaannya. Meninggal di Mekah atau di Madinah juga merupakan keutamaan yang sangat besar. Maka dia menghimpun 2 keutamaan yang sangat besar. Meninggal ketika ihram dan meninggal di tanah haram. Wa anna amalahu la yanqati ila yaumil qiyamah. Dan amalannya tidak akan terputus sampai hari kiamat nanti. Ya, subhanallah. Pahala amal solehnya akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Hatta yub'ats alaih, sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang sangat besar. Nah, terkait dengan hal ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, "Man kharaja hajan famata." Siapa saja yang keluar untuk melakukan ibadah haji kemudian meninggal, kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah, maka akan ditulis untuknya pahala ibadah haji sampai hari kiamat. Wa man kharaja mu'tamiran famata, dan siapa saja yang keluar untuk melakukan umrah kemudian meninggal, kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah, maka akan ditulis untuknya pahala orang yang melakukan umrah sampai hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Ya'la dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib nomor hadis 2114. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Selebihnya insyaallah kita pakai untuk praktek memandikan dan mengkafani mayit. Subhanallah.